Tasoid, guru biologi SMA Santo Kristoforus II Jakarta, mahasiswi PPG dalam jabatan 2022 kategori 2, LPTK Universitas Negeri Medan. Selamat datang di kota DKI Jakarta. Di sini tempat saya belajar dan di sini tempat saya mengajar. Pada pembelajaran kali ini saya menggunakan model problem based learning, yaitu model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk memicu pembelajaran sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan. Mari belajar biologi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, ada baiknya seperti kegiatan biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, kita akan menyanyikan lagu nasional. Pemuda di Indonesia, dengan bajumu sisihkan untuk negara. Oke, baik. Pada kesempatan hari ini saya akan absen terlebih dahulu. Untuk itu, nama yang saya panggilkan silakan sebut hadir dan angkat tangannya ya. Fernando, oke. Benaya, Hadir, Bu. Vita, Kayla, Tobias, oke. Kita hadir semua ya. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu seputar bioteknologi. Oke, bisa kita lihat semuanya di slide bioteknologi. Mungkin kalian sudah pernah dengar istilah bioteknologi. Nah ya, jadi sebelum kita melanjutkan untuk belajar tentang bioteknologi, Ibu akan melakukan pretest terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya Ibu tahu kemampuan awal kalian sebelum kita lebih lanjut dalam belajar bioteknologi. Jadi nanti harapannya di pertemuan berikutnya ada juga evaluasi supaya Ibu bisa melihat perbandingan nilai kalian di pretest dengan di post-test atau evaluasi ya. Untuk itu dalam pretest ini ada baiknya ditutup bukunya, oke. Kemudian dikerjakan dalam durasi waktu 10 menit. Selamat mengerjakan, saya tunggu hingga 10 menit. Kalau sudah selesai boleh angkat tangan untuk dikumpulkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan siswa mampu menjelaskan bioteknologi konvensional dan juga contohnya, beserta siswa juga mampu menjelaskan bioteknologi modern, meliputi kultur jaringan, cloning, pembuatan insulin, dan teknik rekombinan. Nanti anak-anak akan berdiskusi bersama teman kelompoknya ya, untuk menyelesaikan orientasi masalah yang tertuang di dalam LKPD. Namun sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kalian sudah pernah dengar istilah sel, kemudian jaringan. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu sel? Coba angkat tangan yang bisa menyebutkan. Angkat tangan, berdiri, sebutkan nama. Namanya? Saya Yohanes. Sel itu makhluk hidup yang paling kecil, ya, dan dia juga juga menyusun makhluk hidup juga. Oke, tadi Yohanes ya? Ya. Oke, tepuk tangan buat Yohanes. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya yang masih berhubungan dengan ini yaitu jaringan. Siapa yang masih ingat apa artinya jaringan? Ya, coba. Namanya? Suaranya kencang. Ya, jaringan adalah gabungan dari sel. Gabungan dari sel. Oke, sudah? Oke, silakan dulu. Ya, bagus ya, tepuk tangan buat Gelen. Sel tadi adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup, ya. Itu namanya sel. Jadi kita adalah makhluk hidup, kita juga dikatakan kumpulan dari beberapa sel, ya. Kemudian sel itu nanti akan membentuk jaringan. Jaringan akan membentuk apa? Organ. Organ membentuk sistem organ.
organ. Kemudian sistem organ membentuk individu. Oke, baik. Berarti masih ingat ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya untuk materi bioteknologi ini, mengapa bioteknologi cenderung menggunakan mikroorganisme? Ada yang tahu kira-kira? Naomi, ya silakan Naomi yang kencang suaranya. Mengapa bioteknologi cenderung menggunakan mikroorganisme? Pertama, karena mikroorganisme mudah didapat dan pertumbuhan mikroorganisme itu cepat. Oke, bagus, tepat sekali. Tepuk tangan buat Naomi. Ya, jadi jawaban Naomi sudah benar. Untuk itu, coba kita simak video ini ya. Hai anak-anak masa kini, kembali lagi bersama Miss Cilita dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar seputar bioteknologi. Kalian semua pasti pernah makan tempe, tape, keju, kecap, nata de coco, dan yogurt kan? Nah, tahukah kamu bahwa makan-makan tersebut adalah produk dari bioteknologi? Oh ya, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah ilmu terapan yang mempelajari prinsip ilmiah dengan menggunakan organisme atau bahan organisme untuk menghasilkan produk yang dapat digunakan oleh manusia. Nah, sekarang sudah tahu kan pengertiannya? Selanjutnya, bioteknologi terbagi menjadi dua macam, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yuk kita lihat perbedaannya. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan organisme secara langsung. Biasanya dilakukan dengan cara sederhana, tidak menggunakan prinsip ilmiah, tidak diproduksi dalam jumlah besar, dan tidak dilakukan rekayasa genetika. Contoh, tempe, tape, keju, kecap, nata de coco, dan yogurt. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetika untuk menghasilkan produk. Pada jenis bioteknologi secara modern sudah digunakan peralatan canggih, menggunakan prinsip ilmiah, dan sudah dilakukan rekayasa genetika dalam proses pembuatannya, serta produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Contoh bioteknologi modern adalah kultur jaringan, pembuatan insulin, dan bayi tabung. Itu dia jawabannya. Sudah tahu kan? Jadi apa alasannya? Kenapa cenderung mikroorganisme digunakan dalam bioteknologi? Mudah didapat, gampang reproduksi, mudah berkembang biak ya. Terus? Oke, betul sekali. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan yang tadi ya. Baik, selanjutnya kita akan bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok pertama di sini. Nah, nanti kelompok 1 yang depan ini hadap ke belakang. Ini kelompok 2 di sini ya. Nanti ini hadap ke sana. Kelompok 3 hadap ke belakang yang barisan ketiga. Kelompok 4 hadap ke belakang. Nah, jadi ibu akan memberikan berupa LKPD. Jadi, di dalam LKPD ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab berupa orientasi masalah masing-masing kelompok. Silakan didiskusikan dan melalui diskusi ini kalian akan bisa berkomunikasi, bagaimana kalian berkolaborasi dan juga menemukan jawaban atas permasalahan yang ada di dalam LKPD. Selama diskusi kelompok, silakan dituangkan ide-ide kreatifnya ya. Dan juga teman-temannya diperhatikan, teman kelompoknya. Nanti akan ada penilaian antar teman. Jadi silakan. Kalau kelompok bioteknologi itu antara Kok di laptop gue ini sih gampang gitu ya? apakah dia konvensional atau Jadi kan nanti kalian ada poin ya. Jadi per poin itu pokoknya ini
usah, sesuai dengan pertanyaannya. Yang kedua tadi sesuai pertanyaannya. Tapi katanya kita udah ulang masuk dalam iya tapi Oke, baik. Gitu Bagaimana diskusinya? Coba diperhatikan waktunya. Fokusnya di sini soalnya. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran kalian hari ini setelah kalian mencari kajian di kurs seputar teknologi ya? Beliin. Hari ini kalian sudah melihat berbagai kajian literatur seputar bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern sesuai dengan masalah yang disediakan di KPD. Nah, setelah kalian mengumpulkan data atau kajian literaturnya, itu akan kalian presentasikan di pertemuan selanjutnya. Oke? Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita akan bersama-sama menyimpulkan kira-kira apa artinya bioteknologi konvensional beserta artinya, dan juga apa itu bioteknologi modern dan contohnya. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan arti dari bioteknologi konvensional? Coba angkat tangan dan sebutkan namanya. Coba Naomi. bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme secara langsung pada saat proses pembuatan. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Naomi. Teknologi konvensional yang disebutkan tadi itu dibuat dengan sangat sederhana, belum menggunakan teknologi yang modern. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari bioteknologi konvensional? Apa saja? Ya. Sebutkan namanya. Oke, silakan Mbak. Oke, bagus. Tempe termasuk juga kafe, ya. Tauco dan yogurt juga termasuk ya. Tepuk tangan buat Gracella. Berikutnya bioteknologi modern. Apa sih bedanya dengan bioteknologi konvensional yang sudah disebutkan sama Naomi tadi? Ada yang bisa bioteknologi modern? Bioteknologi modern itu bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme secara tidak langsung dan menggunakan rekayasa genetika dan juga menggunakan alat-alat yang lebih canggih. Oke, sudah? Oke, baik. Boleh lihat tepuk tangan buat Kayla ya. Jadi bioteknologi modern itu sudah dibuat dengan alat-alat yang canggih ya. Oke, dan juga bisa diproduksi dalam jumlah yang besar. Ya, beda dengan konvensional. Itu terbatas saja. Oke. Nama saya Sarah. Kalau bioteknologi modern itu ada kultur jaringan, pembuatan insulin, kloning, dan rekayasa genetika. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Fernando. Teknologi modern salah satunya adalah pembuatan insulin, kemudian ada kloning, kultur jaringan, dan rekombinan. Nah, itu semua adalah contoh dari bioteknologi modern. Baik, untuk hari ini cukup sampai di sini, dan untuk pertemuan selanjutnya hari Rabu pukul 8 kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian yang tadi ya, dibuat dalam bentuk PowerPoint, dan hari Rabu akan ditayangkan per masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kalian seputar masalah yang ada di dalam LKPD. Satu, coba tampil ke depan untuk menutup